lokal maupun dari sampai mancanegara. Ya, dikenal memang di luar sisi luar sana tempat cari pesugihan. Ada semacam sajen atau tumbal untuk melaksanakan ritual di Keraton Gunung Kawi ini. Apa yang Bapak tanyakan tadi pasti ada. Banyak pengunjung juga yang mohon supaya diberikan anugerah harta benda secara instan. Memang ada. Nah, nomor 3, yang bersangkutan harus mau rela atau ikhlas menjalaninya. Mengenai soal tumbal, Pak, ya, saya pelajari begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur saya yang selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat Legi, saya berada di lokasi Pesarean Gunung Kawi untuk mengorek penjelasan dari juru kunci Sarean Gunung Kawi. Nah, karena rumor yang beredar di masyarakat, apalagi masyarakat awam, di Gunung Kawi terkenal sebagai tempat pesugihan. Nah, daripada penasaran, nanti kita langsung menemui beliaunya yang juru kunci. Nah, bahkan yang sekarang viral itu di media sosial, bahwasannya Sarean Gunung Kawi adalah salah satu tempat pesugihan yang terkenal di Jawa Timur. Nek duduk wong Jawa Timur gak ngarep Gunung Kawi, tapi kalau di Jawa Timur pasti tahu Gunung Kawi itu seperti apa. Lah, saya tadi kesini masuk ke area sakral ini, iya kan? Nggak main-main, banyak sekali hambatan dan rintangannya. Kali ini judul konten saya, pengkultusan terhadap Sarean Gunung Kawi sama bahayanya dengan pengkultusan leluhur habaib. Oke, daripada nanti kalian pada penasaran, kita wawancara langsung dengan salah satu kuncen, bahasa kerennya pemandu wisata religius Gunung Kawi Lur. Oke, lanjut nanti video sama juru kuncinya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Agus. Saya salah satu pengelola wisata religi Keraton Gunung Kawi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oke, terima kasih. Kita perkenalkan beliaunya, Ki Agus, sebagai juru kunci Gunung Kawi. Gini Ki Agus, kita di sini sebagai media edukasi bagi masyarakat awam, yang mana sekarang lagi viral-viralnya tentang pengkultusan leluhur habaib-habaib dengan mengkultuskan makam-makam leluhur mereka. Bahkan telah diabadikan dalam kitab klaimnya Ba'alawi mereka. Makanya saya sebagai media edukasi menilai hal tersebut kok hampir mirip dengan fenomena yang terjadi di Sarean Gunung Kawi ini. Banyak wisatawan yang datang ke sini dengan bertujuan untuk mencari pesugihan. Contohnya, baik itu masalah ekonomi, masalah jabatan, atau masalah rumah tangga yang rungkat. Jadi, mohon maaf, Ki Agus, saya ingin dapat penjelasan langsung dari beliau sebagai juru kunci Gunung Kawi niki. Apa betul persepsi atau asumsi masyarakat di luar sana yang mengatakan bahwasannya Sarean atau Keraton Gunung Kawi ini memang biasa digunakan untuk ritual pesugihan dan sejenisnya? Mohon Ki Agus bisa menjelaskan. Monggo. Keraton Gunung Kawi memang sudah dikenal dari wisata lokal maupun dari sampai mancanegara. Ya, dikenal memang di luar sisi luar sana tempat cari pesugihan
konon katanya begitu. Nah, di sini saya akan meluruskan sedikit klarifikasi dengan asumsi yang seperti itu. Nah, saya selaku pengelola wisata, pengembang dan penggali potensi wisata di sini, saya kurang sepaham dengan asumsi seperti itu. Karena apa? Di konsep awal keraton ini sebenarnya adalah dulunya adalah suatu padepokan yang mana di situ ada bimbingan didikan moral tentang metode spiritual, bakti dan berbaktinya manusia kepada Tuhannya. Nah, kalau ada asumsi seperti pesugihan atau apa, saya kurang setujunya di situ. Nah, sampai hari ini pun di wisata tempat saya kelola ini sudah muncul tempat-tempat peribadatan resmi. Ada musola, ada wihara, pura, gereja, ada semua. Yang mana tempat-tempat itu adalah tempat-tempat suci yang membimbing bagi umat-umatnya masing-masing, mengajarkan tata cara berbakti dan beribadah kepada aturan agamanya masing-masing terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu menurut saya begitu. Kalaupun di luar sana ada pandangan-pandangan seperti itu, sebenarnya banyak tempat juga, tempat-tempat untuk berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya salah satu contoh permintaannya adalah soal dimudahkan atau diturunkannya anugerah harta benda. Nah, tetapi secara fakta memang saya merasakan kenapa pengunjung banyak datang ke Keraton Gunung Kawi sini banyak permintaan ke arah harta benda. Kita sebagai pengelola wisata di sini membantu dengan tata cara kami, mendoakan, dan bahkan ada ritual-ritual yang disebut dengan ritual selamatan. Nah, di situ ada kata dasar selamat. Nah, diharapkan bahwa yang berkepentingan tadi di dalam menjalankan kewajiban hidupnya selalu mendapatkan keselamatan. Nah, itu salah satu atau sedikit kupasan ringan dari saya. Oke, terima kasih atas penjelasan Ki Agus selaku juru kunci Gunung Kawi. Mohon maaf banget. Soalnya biasanya tempat-tempat ibadah atau di makam-makam keramat itu pasti dikasih fasilitas tempat ibadah. Ngapunten loh, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali buat penonton, buat teman-teman semua, buat sedulur standar. Jadi tempat ibadah itu tidak bisa kita jadikan alat untuk menutup-nutupi hal kegiatan spiritual yang bersifat khurafat dan kemusyrikan tersebut. Tempat ibadah ya tempat ibadah. Nah, akan tetapi memang benar kata Ki Agus, bahwasannya juga masih banyak di luar sana tempat atau makam wali yang dikultuskan oleh sebagian masyarakat untuk sebuah tujuan atau suatu tujuan yang melenceng. Ya tentunya pasti dari syariat-syariat agama melencengnya. Seperti untuk minta kekayaan yang instan dan minta barokah kepada makam wali-wali tersebut, itu pun tidak boleh juga. Lah kan tetapi seperti untuk minta kekayaan yang instan dari makam wali-wali tersebut juga tidak boleh. Kadang ada perantara yang seperti juru kunci ini, mohon maaf Ki Agus nggih. Juru kunci ini orang-orang yang dikatakan ahli spiritual, dan ada juga yang memang tujuannya hanya berziarah.
untuk mendoakan orang yang meninggal di makam tersebut dengan membaca ayat Al-Quran, sholawat Nabi, dan lain sebagainya yang memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru masuk syariat. Nah, gini, kalau ini insya Allah ajaran yang benar. Kalau seperti itu, kita datang ke makam-makam wali, mendoakan dengan ayat suci Al-Quran, bersolawat, berzikir. Tujuannya bukan meminta barokah, tapi mendoakan sang mayit, ruhnya mayit itu sendiri. Itu tidak apa-apa. Kalau minta barokah, minta nang instan, itu tidak boleh. Sudah melenceng aturan itu. Kalau ini insya Allah sesuai dengan ajaran Nadiyin. Rata-rata orang Jawa Timur pasti pahamlah Nadiyin. Wong NU, Nahdlatul Ulama. Gitu. Ya, yang jadi masalah masih banyak loh peziarah. Baik itu rumornya di masyarakat awam, bahkan di medsos. Ini yang sangat bahaya di medsos. Bahwasannya di Gunung Kawi itu lebih dititikberatkan pada pesugihan. Jadi hati-hati. Kalau mau sowan ke sana bertujuan untuk wisata, monggo, welcome. Tapi kalau Anda bertujuan untuk mencari pesugihan, itu juga menyimpang. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman semua. Jadi ada 2 poinnya tadi ya. Mengirimi si mayit, ruhnya si mayit itu mendoakan, bukan meminta. Bahkan di Gunung Kawi juga sama seperti itu. Jadi mohon maaf ini buat Ki Agus yang rata-rata kesini itu tujuannya mencari pesugihan atau jalan pintas atau hanya sekedar berziarah atau wisata. Mohon dijawab dengan Ki Agus selaku juru kunci Gunung Kawi ini. Terima kasih. Keraton sudah ada lama. Yang jelas kunjungan dari para tamu sudah ribuan. Nah, ya, memang kemungkinan apa yang Bapak tanyakan tadi pasti ada. Banyak pengunjung juga yang mohon supaya diberikan anugerah harta benda secara instan. Memang ada. Nah, tapi kami di sini selaku pengelola di sini menolak dengan cara halus dan bahkan mengarahkan bahwa tata cara atau permohonan hal-hal yang instan seperti itu di belakang harinya atau di ujungnya nanti bukan suatu kebahagiaan, tapi adalah penderitaan. Jadi kita sarankan supaya tidak memohon atau melakukan hal-hal spiritual yang dengan harapan yang instan tadi. Nah, tekniknya di sini sama seperti tempat-tempat lain, ngalap berkah, ngabekti kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara roh-roh suci yang diberi kewenangan berada di Keraton Gunung Kawi sini. Jadi roh-roh suci ini tolong sedikit dipahami juga bahwa sebenarnya roh-roh suci itu tidak berkewenangan memberi apapun. Roh-roh suci berkewenangan memberikan tuntunan dan bimbingan. Jadi tidak berhak memberikan contoh, memberikan harta benda, memberikan apa. Itu roh-roh suci tidak berkewenangan di situ. Kalaupun kita memohonnya sampai ke arah situ, kita berarti keliru dalam memohon itu tadi. Nah, kita mengarahkan supaya pelaku-pelaku spiritual ataupun pengunjung yang datang ke sini dengan tujuan seperti itu harus tetap dengan konsep agama, tetap punya aturan
agama beragama. Gitu. Panutannya satu, yang memberikan anugerah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Maha Tunggal. Gitu. Oke, sahabat-sahabat pesantren spiritual, kita barusan mendengarkan penjelasan dari Ki Agus bahwasannya memang banyak orang yang berziarah ke sini itu tujuannya untuk pesugihan. Tapi ada tapinya, beliau juga nggak segan-segan mewarning mereka agar tidak melakukan kegiatan tersebut, karena efeknya atau dampaknya itu atau endingnya di akhir hayat sudah sangat menyedihkan. Jadi buat saya, buat penonton semua, mendingan tidak usah. Tapi ada tapinya juga. Kalau kalian memang benar-benar kesulitan terus mengarah ke sana, mencari pesugihan, mencari harta yang instan, ya silakan. Saya sendiri nggak bisa berharap apa-apa. Saya hanya mengingatkan Anda, banyak jalan yang lain. Jangan sekali-sekali melakukan pesugihan. Oke? Jangan sekali-kali mewujudkan. Jadi hampir mirip lah sama klan-klan Pahlawi yang mengkultuskan leluhur-leluhur mereka. Oke, mari kita tanyakan penjelasannya kepada Ki Agus lagi, selaku juru kunci Gunung Kawi. Yang tadi dijelaskan sebagai roh-roh suci itu siapa mereka? Apakah termasuk leluhur-leluhur Gunung Kawi yang dikeramatkan di tempat ini, yang dulu semasa hidupnya pernah melakukan ritual spiritual atau lelaku Topo Broto di Gunung Kawi ini? Dan apakah yang ziarah ke sini juga harus wasilah lantaran ke roh-roh suci tersebut? Mohon dijelaskan Ki Agus, monggo. Yang jelas keraton ini disebut dengan sebutan keraton, ada kata dasarnya ratu. Keraton berarti tempatnya para ratu. Nah, bukan berarti di sini suatu istana atau bukan. Ini adalah dulu tempat melatih diri spiritualnya, bahkan untuk tempat semedinya para raja-raja Jawa dulu. Ya. Nah, raja-raja tanah Jawa itu yang dulunya dikenal ada wahyu tersendirilah bagi beliau-beliau. Nah, memilih keraton Gunung Kawi ini yang berada di lereng Gunung Kawi bagian selatan ini. Nah, tempat ini memang dipilih, Pak, diistimewakan dari dulu. Nah, terus kalau soal roh-roh suci tadi yang ada di sini, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, Pak. Yang jelas semuanya dulu adalah raja-raja tanah Jawa. Ya. Lebih dari 7 orang. Pak. Keraton ini dulunya adalah suatu padepokan, yang mana di situ ada sosok atau tokoh spiritual yang dulunya disebut seperti dengan sebutan Resi Begawan. Itu adalah sosok guru dan ada murid-muridnya. Nah, berarti di situ dulunya adalah ada kegiatan didikan atau suatu padepokan mendidik. Seorang guru mendidik muridnya supaya memahami makna dari kehidupan ini, makna hidup dan tujuan hidupnya, yang tidak lepas dari tuntunan peradaban, aturan hidup orang-orang yang beragama berbakti kepada Gustinya. Nah, itu di masa lalu seperti itu. Nah, sebenarnya dikupas lagi masalah soal perkembangan zaman, orang-orang
sampai hari ini banyak yang mohon soal yang instan tadi. Kalau dikembalikan ke masa lalu sebenarnya nggak ada hubungannya. Konsep dasarnya adalah keraton ini tempat melatih diri supaya berbakti dan menjalani kehidupan yang berbudi pekerti luhur sebenarnya. Begitu, Pak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, untuk pertanyaan yang terakhir ya, kami kepada Ki Agus selaku Kuncen atau Juru Kunci Gunung Kawi ini, apakah ada perbedaan di Gunung Kawi ini antara Sarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi? Karena mungkin para netizen ada yang belum mengetahui kalau di Gunung Kawi ini ada dua tempat yang dikeramatkan, yaitu Sarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi. Sarean Gunung Kawi tempatnya di bawah, yang mana kami dan teman-teman tadi waktu siang sempat jalan-jalan ke lokasi Sarean Gunung Kawi yang tempatnya di bawah untuk sekedar ngopi dan beli gorengan untuk beristirahat sejenak tanpa masuk ke tempat sakralnya. Dan untuk tempat Keraton Gunung Kawi ini ada di atas gunung, guys. Kalau untuk kendaraan mobil roda 4 harus hati-hati ya untuk naiknya, guys, karena jalannya berbelok-belok juga sih, dan naik jalannya kiri kanan jurang. Dan untuk tempat Keraton Gunung Kawi ini yang sangat sakral ya, saya kira lebih sakral daripada yang di bawah. Oke, saya ingin bertanya kepada Ki Agus selaku Kuncen Gunung Kawi ini, apa perbedaan antara Sarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi ini, dan apakah ada semacam sajen atau tumbal untuk melaksanakan ritual di Keraton Gunung Kawi ini? Mohon pencerahannya dari Ki Agus, monggo. Yang jelas dari zamannya Keraton Gunung Kawi sini sebenarnya ada dan muncul di zaman Empu Sendok Mataram. Iya. Nah, itu kisaran di abad 9. Sedangkan di Pesarean Gunung Kawi yang ada di bawah sana itu Eyang Yogo itu di zamannya Pangeran Diponegoro, yang mana dikenal di masa itu yaitu di abad 18, 17-18. Jadi kalau ditanyakan soal perbedaannya, yang jelas Keraton Gunung Kawi lebih tua. Abad 8, abad 9 di Keraton Gunung Kawi, sedangkan di Pesarean itu abad 17, abad 18. Memang pengunjung yang di sini dari berbagai kalangan, dari berbagai problem. Nah, cara penanganannya pun juga berbeda-beda, tergantung dari latar belakang yang bersangkutan dulu. Oh gitu ya. Contohnya misalkan ibaratnya yang di keraton sini, saya selaku juru kunci sini adalah sebagai seorang dokter. Pengunjung tadi adalah, saya ibaratkan seperti pasien. Kita tanya dulu sakitnya apa, baru nanti kita kasih resep obatnya. Nah, seperti itu. Nah, yang biasa, yang sering dilakukan atau terjadi di sini begini. Contoh misalkan, salah satu contoh Pak ya, misalkan ada seseorang yang datang ke sini dengan keluhan hutang piutang, contoh. Ini banyak, akhir-akhir ini banyak Pak. Hutang piutang. Apakah langsung kita sarankan selamatan? Belum tentu. Kita lihat dulu sebabnya apa dia punya hutang. Apakah karena dasar salah dia sendiri atau mungkin ditipu orang? Nah, ini obatnya beda. Oh iya. Seperti itu. Jadi kita kemas semua tekniknya adalah dengan doa. Ya, syarat mutlak bagi yang bersangkutan ada 3 faktor. Nomor 1, yang bersangkutan harus mau percaya dulu. Nomor 2, harus mau mengerti. Mungkin dengan teknik spiritualnya dia harus benar-benar paham. Contoh, jenis tumpengnya apa, harus paham dia.
Dan nanti tugas kita adalah menjelaskan tumbeng ini apa filosofinya, ini maknanya, ini itu nanti. Nomor 3, yang bersangkutan harus mau rela atau ikhlas menjalaninya. Nah, ada 3 poin yang harus dimiliki oleh yang bersangkutan. Begitu. Oh ya. Mengenai soal tumbal, Pak ya, saya pelajari begini. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Tapi penyebutan tumbal sebenarnya terlalu ekstrem, Pak. Tidak seperti itu. Contoh begini, Pak. Ada suatu teguran atau sekedar mengingatkan, pengunjung yang datang itu diistilahkan seperti anak cucu. Nah, roh suci yang di sini disebut adalah leluhurnya. Jadi ada penyatuan energi, kontak batin antara sosok leluhur dan anak cucunya. Yang mana anak cucu tadi datang ke sini sekedar minta tuntunan dan bimbingan supaya dalam menjalani kewajiban hidupnya ini selalu mendapatkan kemudahan dan anugerah dari Yang Maha Kuasa melalui perantara roh-roh suci yang ada di keraton ini. Sisinya begitu. Nah, itu Pak, saya berpesan kepada semuanya yang menonton tayangan ini, jangan takut datang ke keraton. Cari informasi yang jelas langsung kepada juru kuncinya, biar tahu sebenarnya apa yang ada di keraton Gunung Kawi ini. Ya, jadi jangan takut. Istilah tumbal itu sebenarnya tidak ada, dan itu memang nggak ada. Nah, dan pesugihan itu sebenarnya juga nggak seperti itu, nggak serem seperti itu. Di sini adalah tempat mengalap berkah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui roh-roh suci yang berada di keraton Gunung Kawi sini, yang kita kenal hari ini Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati, yang berkewenangan memberikan bimbingan seperti itu. Jadi kewenangan hasil dari proses doa apapun tetap di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pesan saya, jangan takut datang ke keraton ya. Oke, sahabat-sahabat di santri spiritual, sekarang tinggal Anda semua yang menilai. Apakah tempat-tempat seperti kalau dikultuskan oleh masyarakat awam akan berdampak negatif dan horor seperti yang telah viral di media sosial? Apakah sama dengan makam leluhur habaib yang dikeramatkan? Semuanya itu tergantung dari keyakinan dan pola pikir kita masing-masing, tergantung mindset kita masing-masing. Karena sebenarnya yang sudah meninggal dunia di dalam makam tersebut tidak bisa apa-apa. Walaupun di masa hidupnya terkenal dengan kewaliannya sekalipun, ya, walaupun terkenal wali pada masa hidupnya, malah mereka itu mengharapkan kiriman doa dan amal soleh kita semua. Makanya pesan saya sebagai media edukasi, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat pesugihan instan. Ngalap barokah itu bukan dari orang yang sudah meninggal dunia, bahkan wali sekalipun. Apalagi mengkultuskan makam-makam seperti yang terjadi di belahan Nusantara ini. Jangankan mengkultuskan yang sudah mati, mengkultuskan orang yang masih hidup saja seperti Habib-Habib yang terjadi di Nusantara ini juga sangat dilarang. Karena apa? Karena akan membuat mereka yang mengkultuskan akan mudah dimasuki doktrin-doktrin sesat, doktrin-doktrin khurafat
yang bisa gelap mata, gelap hati, sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar syariat agama dan mana ajaran yang melenceng dari syariat agama Islam. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami tidak niat menjustifikasi adat istiadat atau budaya Nusantara. Kami hanya memberi edukasi dan meluruskan syariat agama Islam. Al-Aflamikum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmili